Assalamualaikum semua, selamat datang di Takut Official. Gua baru ngeh dah, di episode 1 yang perkenalan dan 2 yang knalpot berisik, gua nyebutin nama channelnya Takuto Official. Udah mah Takuto Official, yang mana kan itu salah gitu. Yang bener ya takut, soalnya itu singkatan dari tanda kutip, bukan Takuto. Ya jadi kalau Takuto ya takut official gitu. Jadi nggak Takuto Official, tapi takut official gitu ya guys. Duh, salah gua juga sih emang. BTW kemarin gue nemu video nih dari Tribun News ya. Kredit aslinya sih ke @mamudia. Eh, Memu Media. Tapi gue nggak nemu tuh akunnya. Jadi ya kita pinjam aja kali ya video dari Tribun News. Oke, jadi isi videonya kayak gini. O, mao na ni ako pasabot. Bago pa kayo nakagawa sa ospital, grabe na nagkiak-kiak. Gingan pa naman pahuway, dili masigil lihok-lihok kay mapughat na sad ka. Gigamyan na siguro ka sa nagasto na mo sa imo na kwarta. Di na lang yun makapuyo ng iyang giti, diraag matulog na lang. Sebelum masuk lebih jauh nih, gue nggak bayangin loh perasaan keduanya. Pertama nih, perasaan anaknya. Lagi tinggal nunggu klimaks, pintunya dibuka orang tua. Ini sih, ya antara klimaksnya nggak jadi atau klimaksnya nggak asik gitu karena panik. Suara pintu kebuka. Tong lu ngapain? Mak, ya keluar. Emak sih ngagetin. Jadi nggak natural kan keluarnya. Ini mah bercanda ya guys percakapannya. Kedua, perasaan ibunya juga gue penasaran. Lihat anaknya sendiri ngelakuin sesuatu yang private gitu. Tapi reaksi pertama buat ngomel kayaknya wajar deh menurut gue. Karena hukum onani dalam agama itu sendiri kan masih jadi perdebatan ya. Ini si bocil malah ngelakuinnya. Orang-orang masih bingung, ini malah berani ngelakuinnya. Kan kampret. Tapi yang gua tahu sih dilarang ya. Di surat Al-Ma'rij ayat 29-31 itu udah diterangin soal beginian. Nih gua bacain artinya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat tadi nih ngejelasin bahwa haram guys hukumnya onani dalam situasi manapun. Nah, lain lagi nih sama pengikut mazhab Hanabilah. Anjir, gue ketahuan banget ya risetnya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, malah bagus karena nggak cuma bacot doang. Jadi nih, si pengikut Hanabilah ini juga mengharamkan guys buat kalian ngelakuin onani. Tetapinya nih, tapi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Yaitu saat seseorang ingin menghindari zina akibat dorongan libido. Di situasi darurat, mazhab ini memperbolehkan guys. Tapi gue sedikit takut sih, situasi itu kan bisa dibikin loh, asli. Terlebih nih, pakaian para sister-sister kita sekarang udah berani banget kan ya. Takut ngomongnya bro. Ya udah berani lah, berani explore dan berani kebuka. Jadi ya mudah banget kita jadi nafsu. Jangan munafik, jangan naif. Terus si cowok abis lihat begituan, coli deh. Dengan dalih, Gua nggak mau ngewe men. situasi gitu kan bisa diakalin ya nggak sih? Lu jalan-jalan aja ke mall atau ke kampus mana gitu yang ceweknya kece-kece, terus pulang dan coli dengan dalih. Anjir, cakep-cakep dan seksi banget cewek-cewek sekarang. Gue coli biar nggak zina. Gitu. BTW ini bukan pengalaman gua ngakalin situasi ya. Gue cuman ya mikir aja kemungkinan ada celah atau enggak gitu. Ya kalian mau mikir ini pengalaman gue juga nggak apa-apa, bodo amat. Bro, kok lu lama amat di kamar mandi? Coli lu ya? Anjir, tauan lagi gua. Iya, abisnya tadi di pasar ketemu cewek yang toge banget bro. Gak kuat gua. Mendingan coli daripada zina. Kan kalau darurat boleh-boleh aja. Sih, bisa diakalin kan? Jangankan keluar rumah dan lihat lawan jenis yang aduhai-aduhai sekarang. Lu buka HP deh, terus bermedsos ria. Lihat yang joget di IG atau TikTok juga pasti nafsu lu. Kasian ya para cewek, potensi dijadiin kayak gituan tuh ada aja. Jangankan joget, dia ketutup semua aja nih. Dan cuma kelihatan muka terus senyum-senyum di medsos juga bisa jadi bahan loh. Coli lagi ya? Iya nih, gua nggak kuat lihat goyangan cewek di TikTok. Mendingan gue coli daripada ngewe kan? Belum lagi, setahu gue secara medis tabrakan juga kan. Ada penelitian yang pernah gue baca dari Kumpara nih, sekitar ada 31 ribuan pria menyebut bahwa ejakulasi yang dilakukan 21 kali dalam
Sebulan dapat mengurangi resiko kanker prostat. Ya, artinya pria disarankan untuk keluarin sperma 4 kali dalam seminggu. Makin bingung kan lu buat nentuin sikap? Tapi ya cara paling bijak sih emang nikah ya. Bukan semata-mata nikah buat ngewe doang. Walaupun bisa jadi juga ada aja yang masih berzina pas udah nikah. Bali dia mana Bali dia? Anjir, orangnya nonton tayangan putus banget gak sih gua? Ya, tapi nikah kan nggak mudah ya. Terus ada batas minimal umur juga. Ya masa iya anak SMP lu suruh nikah? Sepengalaman gua kan anak SMP tuh udah mulai penasaran sama dirinya sendiri termasuk hal-hal privat. Masa ya solusinya buat nikah? Nggak juga kan? Nggak tepat dong. Bahayanya lagi nih si anak bau-bau kencur tadi tuh berani ngelakuin hubungan seksual, men. Ada kan beritanya? Lu cari sendiri deh. Nah, bocil berhubungan seksual kayak gini nih bakal gue jelasin nih di belakang nih. Arah sama kaitannya. Jadi guys, video dari Tribun itu sebenarnya cuma buat trigger gue aja. Utamanya sih gue pengen sampein cara bijak orang tua saat menemukan anaknya masturbasi gitu. Menurut gue ya, ketika lagi di posisi awkward gitu, tatap-tatapan, please lah jangan dimarahin. Karena kemungkinannya adalah anak lu terpengaruh teman-temannya. Percaya deh, gue aja kenal yang begitu-begituan dari teman sekolah. Kemudian dia penasaran dan terjadilah. Jadi intinya bukan semata-mata anak lu nafsuan, tapi dia pengen tahu aja apa yang teman-temannya lakuin dan teman-temannya bicarain. Terus dia pengen kayak ngerasain langsung gitu. Jangan dimarahin deh, dia tuh butuhnya edukasi, siraman religi. Caci maki tuh kayaknya udah old school banget deh gaya parentingnya. Sekarang kita bisa terbuka lah untuk soal-soal begituan. Pertama, untuk menghindari pemahaman yang lebih salah, akhirnya makin menjerumuskan anak-anak kita ya. Jadi ya udah terbuka aja, edukasiin. Tapi jangan lupa kasih sekat. Nah, sekatnya ini religi lah biar nggak terlampau jauh. Orang tua kaget itu pasti sih, tapi refleks lu, nih kalau udah jadi orang tua jangan sampai marah. Usahain banget. Pas lagi tatap-tatapnya nih, ya udah lu langsung keluar kamar aja. Karena secara otomatis juga anak bakal mikir deh, Waduh, bakal ada pembicaraan serius nih sama bokap nyokap. Aduh, apes, nggak dikunci pintu. dan menurut gue juga nih, kalau ibu yang kebetulan nemuin anaknya lagi masturbasi dan anaknya itu laki-laki, mending kasih bapaknya aja deh. Ntar bapaknya yang ngurus. Kayaknya banyak orang sepakat kalau ngomongin urusan yang private bakal lebih nyaman sama yang sejenis deh. Gue bukan ngeremehin ibu ya, tapi bapak pasti akan kayak lebih bijak buat ngatasin masalah ini. Pertama nih, alasannya karena dia cowok yang kemungkinan besar punya pengalaman yang mirip-mirip atau at least beliau pernah dengar temennya dulu atau justru dia dulu pemain. Pemain anjay. Dan kemungkinannya dia punya cara khusus dong buat stop kebiasaannya itu. Jadi enak, ngobrolnya bisa based on story dan based on experience. Tapi kalau ayahnya minim pengalaman soal begituan karena imannya udah kuat banget dari dulu nih, menurut gua ajak ngobrol aja sih tetap si bocah yang ketahuan coli ini dan mulai deh masukin pendekatan-pendekatan agama dulu. Papa udah tahu apa yang kamu lakuin dari mama. Maaf, Pak. Kamu perlu tahu kalau hal itu nggak baik dilakuin buat seumuran kamu, kakak kamu, bahkan papa dan kakekmu. Jadi jangan diulangi lagi ya. Bahkan beberapa ulama nih masukin ini ke hal-hal yang haram untuk dilakukan loh. Kalau masih dilakuin juga, maka Allah bisa marah dan menutup semua keberkahan buat kamu. Ayo, serem nggak? Ini contoh buat yang memang ingin bikin si anak berhenti ya, gengs. Agama itu kan doktrin ya. Ya, jadi ucapan si bokap harus terkesan perintah. Kalau dia nanya alasannya, jawab aja dengan itu udah diatur sama agama. Agama punya pandangan lain bahwa itu akan merugikan, jadi dilarang deh. Doktrinasi ini menurut gue lebih efisien untuk anak-anak kisaran SD, SMP lah ya. Bukan sebagai upaya untuk mematikan logika mereka dengan menyampaikan alasan-alasan logis. Tapi emang belum waktunya aja. Dia kan lagi bingung ya sama perasaan dan tubuhnya ini. Nanti malah tambah bingung kalau disampaikan yang rumit-rumit. Kalau udah gede, nanti paling mikir sendiri. Oh, dulu dilarang sama bokap karena ini toh. Ternyata emang ada efek negatifnya ya. Tapi gue nggak yakin doktrin ini bisa efisien buat anak SMA atau kuliah sih. Tapi paling nggak bakal ketahuan juga anak di usia itu mah ya. Biasanya kan mainnya lebih rapi, cie. Tapi kalau emang kejadian, maka diskusi sih menurut gue cara yang paling tepat. Nah, jangan lakuin lagi ya. Tapi Pak, secara artikel kesehatan ini boleh loh. Kalau secara agama nggak boleh loh, nak. Kamu milih yang secara medis apa agama? Nah, di titik ini nih biasanya si anak bingung nih.
Di sini kalau dia pilih agama, masalahnya pasti dianggap kelar sementara. Kalau jawabannya medis, pusing lu. Ya jadi lu harus nyiapin alternatif jawaban lagi. Aku pilih medis, Pak. Apa kamu tahu dosisnya? At least untuk kamu sendiri deh. Tahu dong, Pak. Menurut artikel 2-3 kali juga cukup kok. Masturbasi itu bisa bikin candu loh, nak. Bahkan ketika kamu udah tahu dosis yang tepat, kemungkinannya kamu akan berusaha nambah lagi. Karena apa? Karena enak. Alhasil jadi overdosis kan? Overdosisnya bisa bikin dampak di fisik dan mental tentunya. Kamu googling deh, efek terlalu sering masturbasi. Oh iya, kenapa gue repot-repot kasih semacam simulasi obrolan kayak gini? Alasannya sih karena ingin ngasih kalian alternatif yang lebih spesifik aja. Siapa tahu percakapan ini memang terjadi saat kalian berhadapan sama anak yang suka onani, yang siapa tahu juga berhasil memberikan penyadaran sama anak itu. Gue tuh kayak muak sama artikel-artikel yang ngasih nasihat terus general. Misalnya nih, nyari cara mengendalikan anak yang suka masturbasi. Jawabannya paling, jangan biarkan anak terpengaruh dengan info yang tidak benar. Ya, iya gue tahu itu mah. Gue juga yang udah tua jangan sampai kena informasi yang nggak bener, apalagi bocil. Kayak langkah spesifik tuh gimana, konkretnya gimana. Jangan biarkan anak terpengaruh dengan info yang tidak benar tuh dikurung, disantrenin, atau apa kayak kasih tahu yang lebih spesifik. Nah, simulasi percakapan yang gue buat ini tujuannya ya agar lebih spesifik aja. Bisa berguna mah, alhamdulillah. Nggak juga nggak apa-apa. Nah, itu kayak percakapan spesifik sedikit. Gue nggak tahu lagi sih si anak bakal jawab apa lagi. Dan kalau misalnya emang ada jawaban-jawaban dari si anak yang semacam menentang dan dia ingin terus masturbasi dengan dalih apapun, lu bisa kasih tahu gue di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng cara ngejawabnya gitu. Kalau buat bocil sendiri, gue cuma bisa ngasih nasihat, jujur. Karena rasa penasaran itu gue tahu bener susah ditahan. Tapi jujur juga, kalau lu bisa nahan dan pada akhirnya menemukan waktu yang tepat buat ngeluarin sperma, which is lebih dari sekedar coli, itu enak parah men. Serius. Mungkin gue terkesan munafik, tapi dulu tuh gue lakuin ini bisa gitu. Gue aja bisa nahan, walaupun gak bisa dibuktiin sih. Ya mudah-mudahan lu juga bisa, karena gak baik cuy. Karena masih membingungkan. Dari sisi medis boleh, tapi agama tidak. Itu bingung kan buat nentuin sikap. Pada akhirnya lu bakal nyesel juga kalau ngelakuin hal semacam coli. Karena nagih coy. Udah gitu lu bakal melangkah lebih jauh. Kayak slogan, melangkah lebih jauh bersama. Iya, jadi nantinya lu bakal pengen tahu lebih. Dan ujung-ujungnya nih, penasaran deh asli sama ngewe. Percaya sama gua. Anjing, coli aja enak begini ya, apalagi ngewe. Bener juga bro, cari apa kita? Dan kemudian mereka terjerumus deh ke free sex. BTW emang seks ada yang free ya? Setahu gue sih bayar semua deh. Cie, bercandanya gitu. Ada kali yang gratis, Apa tuh suhu kalau boleh tahu? FWB sama bungkus cewek mabok. Laksanakan guru. Dan kemudian keenakanlah mereka di dunia seperti itu. BTW, gue nggak tahu ada yang pernah atau setidaknya mikir kayak gini nggak? Anjir, ngewe enak ya. Terus ngapain gua nikah? Ya kali gua komitmen ngewe cuma sama satu cewek. Gak usah nikah lah kalau gitu. Sih, pemaparannya udah cukup masuk akal dong. Ya kalau nggak masuk akal juga nggak apa-apa. Gak maksa gue sama orangnya. Udah segitu dulu kali ya. Makasih yang udah dengerin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.